ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah, kuatkan tauhid kami, jadikan kami ahlul la ilaha illallah sampai kami kembali kepadamu ya Allah. Bimbing kami menjadi hamba-hambamu yang ikhlas, ikhlas kami beribadah kepadamu, ikhlas menjauhi laranganmu, ikhlas dengan semua takdirmu. Al-ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan masyarakat Jambi semua ya Allah. Selamatkan provinsi Jambi ini dari kezaliman ya Allah. Selamatkan kami dari narkoba, dari minuman keras, dari perjudian, dari perzinaan. Ya Allah, selamatkan provinsi kami ini dari korupsi ya Allah, dari tangan-tangan zalim ya Allah, dari orang-orang yang merusak ukhuwah kami ya Allah. Jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamatkan dari kejahatan jin dan manusia. Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia-Mu, nikmat-Mu ya Allah, keberkahan dari-Mu ya Allah. Kami mohon takdirkan kami semua istiqomah sampai kami kembali kepadamu ya Allah. Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, karuniakan hidayah untuk pemimpin kami, pemimpin provinsi Jambi ya Allah, ulama kami ya Allah, para santri, para penghafal Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapkan ke dalam hati kalimat tauhid. La mawjuda illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
3 kali salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat tibbil qulub. Ya Allah, sehatkan kami semua lahir batin. Ya Allah, selamatkan kami dari virus-virus, dari penyakit-penyakit, dari bala, dari musibah. Ya Allah, berkahi kami semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa biyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli sehatkan kami semua. Angkat penyakit jauhkan kami dari penyakit-penyakit, virus-virus, bahaya-bahaya, bala dan musibah. Ya Allah, wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Kali lagi semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa biyaiha wa ala wa sahbihi. Angkat kedua tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kami tumpuk sejak ambil balik sampai dengan detik ini, dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan, dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ya Allah, ampuni, sayangi ibu ayah kami, kakek nenek kami, mertua kami, istri, suami, anak-anak, cucu keturunan kami, kakak adik kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, orang-orang yang pernah kami zalimi. Ya Allah, ampuni seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, kami mohon padamu
saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji. Ya Allah, kami yang berniat untuk menunaikan ibadah haji, semua kami yang rindu bisa wukuf di Arafah, takdirkan semua kami bisa wukuf di Arafah ya Allah. Semua bisa berhaji ya Allah, semua bisa umrah ya Allah. Karuniakan hajjan mabruran, sa'yan mashkuran, dzanban maghfuran, tijaratan lan tabur. Ya Allah, kami mohon berkahi Jambi dan sekitarnya ini ya Allah. Berkahi negeri kami Indonesia yang kami cintai ya Allah. Tolonglah negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kami mohon dengan kasih sayang-Mu ya Allah, selamatkan Masjidil Aqsa ya Allah. Takdirkan kami semua bisa salat di Masjidil Aqsa ya Allah. Kami bisa salat di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Suriah, Yaman, Mesir, Patani, Moro, Rohingya, India ya Allah. Saudara kami yang dihina, saudara kami yang ditindas, yang dianiaya, kami mohon ya Allah, jangan cerai-beraikan kami kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Membesarkan-Mu ya Allah, taat kepada-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami sampai kami berjumpa dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, takdirkan kami menikmati surga-Mu. Selamat dari segala fitnah, selamat dari tipu daya syaitan, selamat dari siksa kubur, selamat dari azab api neraka. Khusus kita doakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikokohkan dalam perjuangannya, diberikan kekuatan amanah melaksanakan tugasnya, dan istiqomah bahagia dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang kami hormati, saya banggakan para ulama, para alim, para habaib, wabil khusus yang saya muliakan adik saya Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Muhajir, dan juga rekan saya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Syukur dan rombongan, juga para tokoh-tokoh ulama, tuan-tuan guru. Mohon maaf tidak kami sebut satu persatu, yang kami sampaikan salam takzim, salam hormat kami. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah SWT. Yang saya hormati juga rekan-rekan kami Forkopimda Provinsi Jambi, hadir Pak Danrem Pak Polda Jambi, juga mewakili Pak Kapolda Bang Habib, Kombes Polisi Habib, Bimas Polda Jambi, juga Pak Sekda, ada Pak Kejati Jambi, PLT Kejati Jambi juga hadir. Juga ada, saya lihat dari ada Om Bari Azet, dan juga tokoh-tokoh lain yang saya hormati,
alim ulama dan ibu-ibu yang menghormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan selawat yang tercurah untuk baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan syafaatnya kita harapkan di kelak dan baik di dunia pun dari kelak. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang berhormat sekalian, malam hari ini adalah malam yang memang kami niatkan untuk istighosah bersama-sama, di mana genap hari ini setahun kami diberi amanah oleh Allah melayani masyarakat Provinsi Jambi. Tentu kami juga ingin merefleksikan diri kami dan selalu untuk mengingat bahwa niat awal kami untuk memimpin negeri ini. Salah satu doa saya ketika dikala saya berdoa dari mulai pagi dulu adalah yang pertama, ya Allah, jadikan hamba kalau memimpin mampu menggiring orang masuk surga, ya Allah. Itu doa saya. Kenapa? Saya tidak ingin jadi pemimpin yang zalim, yang menyakiti rakyat, jauh dari kalimat Allah. Maka refleksi ini menjadikan diri saya untuk siap dikritik oleh masyarakat, mungkin juga dicela, ya. Kenapa? Karena masih banyak yang belum kami lakukan, ada yang sedang kami kerjakan, dan semua masih proses semuanya. Dan tentu tidak mudah mengelola sebuah pemerintahan, seperti banyak dinamika yang berkembang, dan itulah ujian-ujian Allah dalam memimpin negeri ini. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan dengan doa-doa masyarakat dan dengan istiqomah, dengan ikhtiar, insya Allah mudah-mudahan kita bersama akan terus bekerja untuk rakyat Jambi yang kami cintai. Karena itu malam hari ini tadi sudah diajak oleh Al-Mukarram Kiai Haji Syukur, tadi kita berdoa, berzikir, dan insya Allah Ustaz 2 bulan sekali kita akan istighosah terus selanjutnya insya Allah di sini. Dan juga Pak Adinda, saya pesan dari Medan, ditukaran Pak Wagub sedang ke Medan, beliau saya ajak ke sini. Ditukaran Pak Wagub sedang ke Medan, hadir acara Harganas di Medan. Dan itu arahan kami hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah tuntun, Allah bimbing selalu istiqomah, dan akhir hayat kita insya Allah kita semua husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Berikutnya kami mohon penceramah kita untuk memberikan tausiah malam hari ini. Dan saya tanya beliau tadi, Adindo makan dulu atau ceramah? Ceramah dulu katanya. Jadi yang lain juga kita ikut semua ceramah. Yang di belakang saya kira biar sempurna amal kita malam hari ini, mungkin yang di belakang juga kalau bisa merapat ke depan, biar kita dapat ilmu dari ulama kita malam hari ini. Satu ayat kalau kita amalkan, insya Allah jadi berkah untuk kita semuanya. Jadi yang saya himbau yang belakang, mohon masih bisa ke depan merapat untuk fokus kita ikuti tausiah dan ceramah malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibal kiram, tiba saatnya kita pada inti acara, yaitu mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh yang mulia Ad-Da'i ilallah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhajir Al-Hafiz, pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Ma'al Quran Medan. Fa'alaihim falyatafaddal maskura wa ma'jura.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kiai Abdullah Syukur yang kami muliakan, kemudian ayahanda kami, kakanda kami Al Haris, dan semua yang hadir di sini, para ulama, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang yang bertanya kepada kami. Beliau mengatakan, "Bang, kenapa ya Bang? Aku rajin sholat, puasa sunnah juga iya, tapi kemudian susah saja hidup. Asam uratnya nggak sembuh-sembuh, kolesterol juga nggak turun-turun, persis seperti jamaah yang hadir di masjid ini juga kayaknya." Lalu kemudian ayahanda menjawab, ketika kita melakukan sholat, sesungguhnya itu adalah kewajiban yang memang harus kita lakukan, sehingga kemuliaan kita hanyalah kemuliaan atas kewajiban kita sendiri. Lalu waktu itu Ananda bukakan satu surah di dalam Al-Quran. Kalau ingin hidup berkah, rizki bertambah, mudah-mudahan penyakit yang hadir juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam surah Fatir ayat 29 dan 30. Anda ulangi surah Fatir ayat 29 dan 30. Nanti Anda bacakan, mudah-mudahan ini bisa membuka pintu rahmat buat kita yang hadir di sini. Karena walaupun yang datang di sini ASN, belum tentu semuanya lillahi ta'ala. Bisa jadi karena takut sama gubernur saja diundang supaya datang. Dan banyak di sini ASN juga. Alhamdulillah pekerjaan ini dirindukan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Tapi ketika diangkat, entah di mana SK pengangkatannya. Ada yang disekolahkan, ada yang dipesantrenkan, berhutang ke sana kemari. Itu ciri-ciri juga ASN yang tak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau ingin hidup kita diberkahi Allah, dilimputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kami, kalau ingin juga cepat doa kita dikabulkan oleh Allah, jangan cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ada 3 amalan yang bisa merubah keadaan hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan itu? 1. Innal ladzina yatluna kitaballah. Salat harus salat memang, tapi jangan lupa membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim. Banyak di antara kita yang rajin salat, tapi baca Qurannya cuma malam Jumat saja. Itu pun yang dibaca cuma surah Yasin. Sebagian membaca cuma surah Al-Kahfi. Bagaimana rahmat Allah turun kalau kemudian kalimat-kalimat Allah pengundang berkah itu jarang kita baca di rumah kita masing-masing? Bukankah Allah mengatakan di surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah." Quran ini diturunkan ayahanda bunda untuk menyembuhkan,
Makanya siapapun yang rajin sholat asam uratnya belum turun-turun, fix jarang baca Quran. Ceklah kalau nggak percaya. Siapapun yang kolesterolnya tinggi datang ke sini, padahal dia rajin sholat, rajin kemudian sholat tahajud dan duha, fix memang jarang dia baca Quran. Karena disitulah letak kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin sholat tapi baca Quran jarang ayahanda. Bagaimana rahmat Allah itu turun kalau kemudian kita menjauhi sumber-sumber rahmat itu sendiri? Bahkan ayahandaku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Ibrahim pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ayahanda bundaku yang kami muliakan, dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anak-anaknya itu dekat dengan Allah dan dekat dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nih ayahanda bunda, kemarin alhamdulillah kami kedatangan ayahandaku orang baik, yang kebetulan orang baiknya ini dari Jambi pula ayahanda ya. Namanya Bu Hajah Rati. Beliau datang ke Medan baru hari Ahad yang lalu. Kemudian atas izin Allah kami undang di acara milad ma'had kami, pesantren kami, pesantren tahfiz Quran. Kami banyak membina pesantren tahfiz yang kemudian anak-anaknya itu banyak yatim, piatu dan duafa, dan mereka free di sana, gratis untuk menghafal Al-Quran. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Allah menjanjikan siapa yang rajin baca Quran itu rahmat Allah turun. Tiba-tiba Bu Hajah Rati ini, kebetulan beliau juga memegang travel di Jambi ini, mengatakan, Ustaz, insya Allah dari saya santri-santri Ustaz yang hafal Quran ini akan saya berangkatkan menunaikan ibadah umroh gratis, katanya. Saya katakan alhamdulillah Bu Hajah, makasih banyak. Saya pikir satu ayahanda, ternyata beliau mengatakan 8 orang Ustaz. Ya Allah karim, kami panggillah semua santri-santri kami yang kemudian paling baik, yang yatim piatu, yang hafal Quran, kita berikan hadiah umroh gratis. Dan subhanallahnya dari Jambi pula ayahanda. Ya, memang orang Jambi ini baik-baik lah. Orang Jambi ini baik-baik. Memberikan 8 hadiah gratis untuk menghafal Quran. Sampai anda bilang, lihat anak-anakku, kalian tidak perlu ikut lomba hafiz di stasiun televisi. Tidak perlu ikut lomba berbulan-bulan kalian di karantina. Cukup menghafal Quran, lihat rahmat Allah turun kepada kalian. Inilah janji Allah bagi para penghafal-penghafal Quran atau orang-orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Tersenyum ayahanda mereka mungkin di alam kubur melihat anak-anaknya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Berbeda ayahanda dengan anak-anak kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, handphone aja pegangannya. Bangun tidur handphone, mau makan handphone, mau tidur pun handphone lagi. Bagaimana rahmat Allah turun ke rumah kita, sedangkan semua anak keturunan kita itu ahli handphone ayahanda. Makanya apapun yang dimakan jadi penyakit, sama suami istri pun gak akur. Ya, di sini banyak nih suami istri tak akur. Saya yakin itu juga karena berkahnya dicabut karena jarang baca Al-Quranul Karim. Saya lihat dari kanan dan kiri, ini ciri-ciri suami-suami yang lembutnya cuma ke bini orang daripada bini sendiri. Yakin saya ya, termasuk Pak Aris juga sama nih. Kalau udah jumpa sama bini orang, Assalamualaikum Bu, bini orang, ya, bini orang. Tapi kalau udah bini sendiri, manggilnya pun kasar, tak ada kelembutan di situ. Bapak-bapak ASN ini, apalagi tahu kalau itu adalah janda. Masya Allah, udah kelihatan lah wajah-wajahnya. Dimuliakan oleh Allah. Ya. Saya pernah yang dimuliakan oleh Allah bertemu dengan seorang security lah di salah satu bank syariah. Asal kita masuk dibukakannya pintunya, dia mengatakan selamat pagi Pak, assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Terus begitu setiap hari dia lakukan, lembut. Saya tanya sama beliau, Bang izin, abang udah nikah? Oh sudah punya anak 2.
Di rumah abang pernah melakukan ini sama bini abang. Asal bini abang masuk rumah, dibukakan pintu, "Assalamualaikum dek, ada yang bisa abang bantu?" Senyum dia, Pak. Belum, Ustaz. Nah, itulah ciri-ciri orang yang jauh dari rahmat Allah itu, ayahanda. Sama bini kita pun sama. Lebih lembut kepada laki orang daripada laki sendiri. Itu dikarenakan memang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari salah satunya adalah Al-Qur'anul Karim. Saya punya guru umurnya 72 tahun. Punya istri umurnya 70 tahun. Sehat walafiat, ayahanda. Umur 72 sampai hari ini manggil istrinya itu selalu dengan kalimat sayang. Terkesima saya, ayahanda. Saya tanya, "Pak Kiai, apalah rumusnya? Kenapa setiap hari manggil istri sayang pada udah tua begitu?" Apa jawaban beliau? "Saya lupa nama bini saya siapa," katanya. Karena udah tua, jadi manggilnya sayang kayak begitu. Tapi semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda yang kami muliakan, nanti kalau lapar silahkan lambaikan tangannya, Pak ya. Insya Allah ceramah kita bisa kita hentikan ya. Ayahanda yang kami muliakan, saya punya dosen, seorang mu'allaf dari Australia. Beliau meneliti orang-orang yang rajin membaca Al-Quran di 3 pergantian waktu. Maaf, di 2 pergantian waktu. Apa itu? Dari gelap ke terang dan dari terang ke gelap. Kalau gelap ke terang berarti ba'da subuh. Kalau terang ke gelap berarti ba'da maghrib. Siapa, kata beliau, yang mengamalkan rajin baca Quran habis subuh dan habis maghrib, insya Allah mereka akan mendapatkan 3 manfaat kesehatan buat hidupnya. Beliau meneliti 1628 orang dari ujung Jawa Banten sampai ujung Jawa Timur Banyuwangi. Didapatilah 3 manfaat kesehatan bagi orang-orang yang rajin baca Quran habis subuh dan habis maghrib. Apa kata beliau? 1, orang yang rajin baca Quran habis subuh dan habis maghrib, insya Allah ayahandaku, memori otaknya akan meningkat hingga 80%, khususnya di usia-usia perkembangan. Jadi kalau ingin anak cerdas, bukan hanya dikasih nutrisi otak, tapi nutrisi terbaik buat seorang anak adalah suruh baca Quran habis subuh sama habis maghrib. Insya Allah anak kita cerdas, ayahanda. Makanya lihat para penghafal Quran itu, mereka diterima di universitas negeri tanpa testing. Ditanya rektornya, kenapa mereka dibiarkan masuk universitas tanpa testing? Saya meyakini, kata mereka, bahwasanya orang-orang yang hafal Quran itu IQ-nya lebih bagus daripada orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Dan itulah yang kami alami, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang itu kami alami? Saya pernah menceritakan hal ini di hadapan Kiai Aris, juga Abang Da Aris Gubernur. Ya. Ini ada 2 kiai, ada 1 kiai, ada 1 gubernur yang sama-sama namanya Aris. Dulu ayahanda, ananda kelas 2 SD, alhamdulillah ranking 28 dari 29 siswa. Bagus ya Pak ya? Ranking 28 dari 29 siswa. Itu pun yang ranking 29 jarang hadir ke sekolah. Tapi saya punya ayah yang luar biasa, saya punya mama yang luar biasa. Walaupun di waktu kecil, dan di masjid ini saya katakan, waktu kecil dulu saya sangat benci kepada ayah dan ibu saya. Kenapa? Karena sering sekali menghadirkan kiamat sugro buat kehidupan saya. Apa kiamat sugronya? Asal habis subuh selalu disuruh duduk oleh ayah di atas kasur, ditaruhnya bantal, ditaruhnya Al-Quran, disuruhnya kita merajaah hafalan atau membaca Al-Quran, dan kalau salah 3 kali ditampar Pak wajah kami Pak, sampai berdarah-darah bibir kami. Makanya lihat bibir saya agak seksi sedikit ayahanda. Buah tamparan tangan ayah kami. Berdarah. Kesal sekali sama ayah dulu. Mau diracun, gak mati-mati. Dilawan orang tua sendiri ayahanda. Kemudian sekeras-kerasnya ayah, lebih kejam ternyata mama kami tercinta almarhumah. Makanya ketika Ustaz
Kiai Syukur tadi berdoa untuk ibu saya, menunjukkan air mata karena begitu berkah buat hidup saya kehadiran mama. Kenapa ayahanda? Kalau ayah tangan kosong, nampar pakai tangan. Kalau mama saya mukulnya pakai piring, Pak. Piring yang terbuat dari kaleng itu, itulah mendarat di kepala saya ini setiap maghrib. Salah teng di kepala, salah teng di kepala. Makanya kadang-kadang saya pintar, kadang ada oonnya sedikit. Konslet Pak di sini. Terlalu banyak kena benturan waktu kecil karena dipukulin sama mama. Tapi alhamdulillah ayahanda berkah buah dari ajaran mama ini. 5 SD naik ranking 1, lulus juga yang terbaik. Sanawiyah aliyah beasiswa, S1, S2, S3 juga beasiswa ayahandaku. Saya hanya mengatakan bukan karena saya yang pintar, tapi karena ayah dan mama saya selalu mengajak saya habis subuh dan habis maghrib untuk membaca Al-Quranul Karim. Demi Allah, mau gubernur kita Pak Haji Haris ini kaya, sukses, kalau belum punya anak yang pandai baca Quran, saya katakan beliau miskin. Beliau miskin. Mohon maaf. Siapapun yang ada di sini, mau dia maaf, Kapolda kah, Dandim kah, kalau dia berhebat punya jabatan tapi tak punya anak pandai baca Quran, demi Allah kita miskin ayahandaku. Dari mulai kematian kita saja kita akan tahu begitu miskinnya kita karena tak dapat kiriman bacaan Al-Quran dari anak-anak kita tercinta. Makanya kalau ingin rumah kita diberkahi, termasuk ayahanda ingin Jambi ini diberkahi, dari mulai gubernurnya, wakil gubernurnya, istri-istrinya dan seluruh ASN-nya harus memulai dengan rajin baca Quran habis subuh dan habis maghrib. Insya Allah berkah Allah turun ke negeri kita Jambi termulia ini. Ini anak nanti maaf ayahnya ketika ayahnya meninggal diambilnya kamera, difotonya jenazah ayahnya. Selamat jalan ayah, semoga Allah merahmati ayah. Dikirimnya ke Facebook, padahal Allah tak punya alamat Facebook, Allah pun tak punya nomor WA. Tapi anak-anak yang duduk di sebelah ayahnya yang terbaring, lalu dengan bacaan yang fasih, entah itu surah Yasin atau surah-surah di Al-Quran, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya pikir ayahanda ayahnya akan tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah ayahanda, apapun jabatan yang hadir di sini, saya katakan kita kerdil kalau tak punya investasi berupa anak-anak yang soleh yang pandai baca Al-Quran. Kalaupun anak-anak kita sudah besar, berdoalah ayahanda, mudah-mudahan cucu-cucu kita ada yang menjadi hafiz Quran. Minta sama Allah, karena insya Allah siapapun di rumah yang memiliki penghafal Quran, yakinlah ayahanda, sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Abu Daud, dijamin 10 orang dari anggota keluarganya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayahanda. Kalau tak punya anak kandung, anak angkat yang kita biayai untuk menghafal Al-Quran. 2. Manfaat orang yang rajin baca Quran habis subuh dan habis maghrib, ayahanda bunda, adalah insya Allah akan terhindar dari penyakit pikun. ASN kan banyak yang pikun, Pak. Duit orang, duit negara disangka duit dia. Akhirnya tangkap KPK. Itu ciri-ciri ASN yang jarang baca Quran. Kalau nggak percaya cek. Kalau dia rajin baca Quran, insya Allah dihindarkan Allah tuh. Alhamdulillah tadi Kiai sudah berdoa hindarkan negeri ini dari korupsi, katanya ayahanda. Di sini juga banyak suami-suami yang pikun. Rumahnya di Jambi, pulangnya ke Merangin. Punya cabang di sana ayahanda yang dimuliakan oleh Allah. Bininya cantik tapi sering video call sama janda. Itu ciri-ciri suami yang jarang baca Quran, ciri-ciri suami pikun ayahanda. ASN pikun ada lagi, ada masuk kerja jam 8, datangnya jam 10. Itu ASN yang pikun karena jarang baca Quran. Dan insya Allah di semua daerah itu ada, termasuk di Jambi. Tapi lihatlah asbabnya.
kalau dia rajin baca Quran, insya Allah Allah akan menjaga akhlak dan kehidupannya ayahanda. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang rajin baca Quran habis subuh dan habis maghrib, insya Allah ayahandaku akan terhindar dari penyakit stroke. Saya ulangi, akan terhindar dari penyakit stroke. Ingat, belum titik. Catatannya adalah baca Qurannya sebelum stroke. Ini harus dicatat ini ayahanda ya. Baca Qurannya harus sebelum stroke. Jadi kalau ingin terhindar dari penyakit stroke, baca Qurannya sebelum stroke. Anda tanya, kenapa demikian? Wahai dosen, beliau menjawab, karena orang yang membaca Quran habis subuh, habis maghrib, dia akan mengantarkan 3 indera pengantar oksigen darah ke otaknya yang bergerak bersama-sama. Apa itu? Mulutnya bergerak membaca Al-Quran. Apalagi matanya bergerak dari kanan ke kiri untuk melihat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah telinganya akan mendengar, dan getaran-getaran itulah yang mengantarkan oksigen darah ke otak penyebab stroke. Itu ayahandaku terhindar dari kita. Makanya ayahanda ingatkan sama istri di rumah, ya, panggil istri setelah acara ini, deh, sini kita baca Quran. Kalau nggak stroke nanti kamu. Bilang aja seperti itu ayahanda. Ya. Insya Allah ayahanda berkah Allah itu mengalir bagi orang-orang yang rajin baca Quran. Itu baru dari sisi kesehatan. Belum dari sisi nikmat dan berkah Allah. Begitu banyak orang-orang yang berangkat haji gratis karena Al-Quran. Umroh gratis juga karena Al-Quran. Bahkan Pak Gubernur insya Allah 8 santri tahfiz tadi yang dapat hadiah dari Provinsi Jambi tadi, mereka akan berangkat umroh bersama warga Jambi. Jadi umroh bersama hafiz Quran, ya, bersama warga, tapi dari Medan kebetulan Pak Gubernur. Nanti bilang aja sama Bu Hati kapan yang dari Jambi diberangkatkan. Insya Allah keberangkatan tanggal sekitar 29 Agustus, umroh bersama hafiz Quran dari Jambi, ya, itu dari Provinsi Jambi ini hadiahnya. Nah ayahanda, contoh sederhana. Kalau ada yang langkah rezeki, jalan-jalanlah ke Brunei Darussalam. Imam besar di Masjid Hasan Al-Bolkiah Brunei Darussalam itu namanya Ustadz Zainul Arifin, ya. Asli orang Indonesia. Gajinya per bulan insya Allah sekitar 164 juta rupiah kalau dirupiahkan, Pak. 164 juta rupiah gaji per bulan hanya jadi imam, Pak. Saya tanya sama beliau, Bang, berapa gaji Bang? 164 juta kalau rupiahkan. Cuma jadi imam? Iya. Beda sama Indonesia. Dia imam, dia komat, dia juga kadang bersihkan WC, ya. Itulah imam-imam masjid Indonesia yang kadang insya Allah dibayarnya cuma dengan kata-kata syukron sama jazakallahu khairan. Itu balasannya, ya. Saya pikir gaji imam masjid ini pun, masjid sini juga kecil. Ketika mendengar angka 164 juta, apa pesan dia? Dek, itulah dek berkah Al-Quranul Karim. Apalagi buktinya ayahanda? Tuh Imam Masjidil Haram, beliau orang maaf, keturunan orang tak punya ya Pak, sama seperti kita. Dari sebuah provinsi bernama Abha, provinsi yang cukup dingin seperti Taif di kota Mekah itu, tempat Nabiullah Muhammad SAW disusui, yakni Halimatus Sa'diyah. Namanya Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman As-Sudais atas izin Allah ayahandaku, itu usia 10 tahun beliau sudah hafiz Al-Quran. Tapi beliau juga nakal kayak saya, bandel kayak saya ayahandaku. Di sana banyak buah-buahan, diceritakan dalam biografinya, dia suka mencuri buah-buahan itu. Dia suka ngambil buah-buahan itu, dimakan oleh beliau. Tapi ibunya punya doa yang luar biasa. Yang tadi maghrib kebetulan saya bacakan doa itu.
Dan doa ini menjadi amalan buat kami ayahandaku yang dimuliakan oleh Allah. Bagi yang ingin mencatatnya boleh sebagai oleh-oleh, bagi yang tidak juga tidak jadi masalah. Apa doa beliau ayahanda bunda dari ibunya nih? Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa hafizina lil Qur'an wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Sekali lagi Ananda ulangi ya, sebagai oleh-oleh dari Ananda di pertemuan ini. Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa hafizina lil Qur'an wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ananda terjemahkan ayahanda. Allahumma ja'al auladana, ya Allah jadikan semua anakku auladan salihin, semuanya jadi anak-anak yang soleh. Wa hafizina lil Qur'an, dan jadikan anakku juga penghafal Al-Qur'an. Wa mubarakan, dan berkahilah mereka ini hayatuhum, kehidupan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ketahuilah ayahanda, gaji tertinggi kedua di Saudi Arabia setelah menteri adalah imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Hampir 200 juta kisarannya per bulan hanya menjadi imam Masjidil Haram ayahanda. Berkah anaknya, berkah karena doa ibunya dan ayahnya. Makanya ayahanda, yuk pulang ini amalkan supaya anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Boleh mengamalkan doa ini. Memang doa ini bukan dari Rasulullah SAW, tapi hanya doa dari seorang ibu yang kebetulan makbul doanya. Nangislah kita malam ini berkata, Allahumma ja'al auladana, ya Allah jadikan anak-anakku auladan sholihin, semuanya soleh. Wa hafizina lil Qur'an, jadikanlah anak-anak kita ada yang jadi hafal Quran, dan berkahi anak kita dunia dan akhirat. Dan itulah doa terbaik yang telah diajarkan oleh ibunya Abdurrahman As-Sudais yang jadi imam besar Masjidil Haram. Makanya ayahanda dari majlis yang mulia ini, jangan pernah meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun rajin sholat, tercabut berkahnya. Walaupun rajin ibadah, tak dapat rahmat Allah kita dalam keseharian kita. Saya lihat makanan sudah mulai didatangkan ayahanda. Sedikit lagi. Oh siap. Ayahanda yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah orang-orang yang rajin baca Quran bukan hanya sehat, tapi juga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di rumah itu ayahanda, atas izin Allah saya punya satu kendaraan kesayangan saya. Mereknya mobil Daihatsu Xenia tahun 2009. Mobil tua, Pak. Tapi sampai hari ini sangat saya sayangi hadiah mobil itu. Kenapa? Itu adalah hadiah dari orang. Hadiahnya gimana ceritanya, Pak? Berkah Quran juga ini. Dulu saya cuma punya kendaraan mereknya Astuti, Pak. Astrea 73. Yang warna merah, lampunya bulat itu ya, Pak ya. Masih ingat mungkin? Bensinnya campur itu, campur dorong. Karena sering mogoknya daripada bisa diengkolnya. Dulu sekolah, pulang ke rumah disuruh mengasuh sebuah pengajian kumpulan ibu-ibu hebring, Pak. Ibu hebring ini ibu-ibu sosialita, ya, yang tapi mau ngaji. Belajarnya tidak banyak, hanya tahsin dan tafsir Al-Quran. Ngajari mereka baca Quran. Tapi ananda sering terlambat karena motor ini sering mogok. Suatu hari saya isi bensin di sebuah pom bensin ayahanda itu. Ya ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tiba-tiba waktu itu ada seorang nenek-nenek yang menghampiri ayahanda. To the point dia mengatakan, "Nak, minta uang," katanya, "untuk makan." Enggak pakai pengantar, langsung minta uang untuk makan. Di dompet saya ada 2 lembar uang, hanya 2 lembar uang, karena waktu itu masih miskin. Sekarang juga masih, Pak ya. Ada 20.000
sama uang 5.000. Setan bisikin, persislah kayak bisikin bapak-bapak. Ya. Kan kalau kita sering dibisikin tuh Pak, ada uang 100.000, 50, 20, 10, 5 ribuan. Pas masuk masjid pasti setan bisikin 2.000 aja katanya begitu. Dan itu sudah terjadi tadi pas masuk masjid kan Pak. Ya. Begitu juga saya dibisikin sama setan, udah kasih yang 5.000. Tapi saya katakan bismillah, enggak. Saya akan kasih yang 20.000. Karena saya punya rumus, isi pengajian saya yang tadi panjang boleh dilupakan. Rumus ini boleh diingat. Ini saja cukup untuk pengajian ini. Apa itu ayahandaku? Buatlah kejutan di hadapan Allah, maka Allah akan membuat kejutan dalam kehidupan kita. Anda ulangi sekali lagi. Buatlah kejutan di hadapan Allah, maka Allah akan membuat kejutan di hadapan kita. Apa contohnya? Kalau biasa kita sedekah hanya 2.000, di-upgrade lah Pak, jadi 50. Itu yang saya sebut dengan kejutan. Jangankan kita, malaikat pun terkejut mungkin bahasa kami di pesantren. Karena kebiasaan kita ngasih pasti yang terkecil. Saya takut nih Pak, karena kebiasaan kita ngasih uang 2.000, belum kita ngeluarin dompet, malaikat juga udah nyatet 2.000 gitu Pak. Karena udah kebiasaan dia ngasih 2.000 aja, gitulah ya Anda. Sesekali upgrade buat kejutan. Waktu itu Anda belajar dari sini, buat kejutan di hadapan Allah. Saya kasihlah 20.000. Setelah dikasih 20.000, ya Allah, panjang sekali doa beliau ya Anda. Nah, mudah-mudahan murah rezekinya, panjang umurnya, banyak bini, banyak uang dan sebagainya lah. Sampai saya naik motor itu jalan, beliau masih mendoakan saya. Sampailah ke tempat pengajian. Itu ayahandaku. Misi pengajian selesai, ibu-ibu berkata, "Nah, jangan pulang dulu. Ini ada hadiah sedikit katanya." Apa itu Bu? Ternyata dikasih kami kunci mobil ayahandaku. Dan itulah yang kami pakai sampai sekarang, dan saya sebenarnya tidak akan saya jual. Karena itu adalah hadiah berkah mengajar Al-Quran ayahanda. Nangis saya dapat hadiah itu Pak, tersungkur saya di tanah tempat saya berdiri ayahanda. Nangis disebabkan karena dua hal. Nangis yang pertama, bersyukur kepada Allah karena dapat kejutan dari Allah, sebuah motor diganti dengan mobil. Dan menangis yang kedua, kenapa tidak saya kasih saja tadi 25.000 semuanya? Karena kalau dikasih 25.000, saya yakin bukan senia yang saya dapatkan, mungkin Pajero Sport yang akan saya dapatkan yang diberikan oleh Allah. Karena kejutan kita nanggung tadi memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah berkah Al-Quran ayat-ayat. Subhanallah, saya tidak bisa lagi menceritakan yang begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kalau ingin hidup berubah, rahmat Allah datang ke rumah kita dan ke keturunan kita termasuk di negeri ini. Wa aqamus shalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengerjakan, tapi tegakkan salat. Ibnu Qayyim mengatakan ciri-ciri orang yang menegakkan salat adalah satu, as-shalah fi awwali waqtiha. Salatlah di awal waktu. Ini kadang-kadang doa ingin cepat makbul, tapi maaf, pas dipanggil Allah kita suka menunda. Sikap Allah kepada diri kita akan berbanding lurus dengan sikap kita kepada Allah ayahanda. Jangan berharap Allah cepat mengabulkan doa kita kalau kita tidak juga cepat mendatangi Allah ketika dipanggilnya. Kita doa, ya Allah sembuhkan asam uratku. Lalu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita bilang, entarlah. Maka pas kita berdoa, sembuhkan asam uratku ya Allah, Allah akan menjawab, entarlah. Itulah kira-kira Pak, sikap Allah itu berbanding lurus dengan sikap kita. Kita bilang, ya Allah, pintarkan anakku, makbul. Pintar nyuri, pintar nipu, karena kita doanya itu sering. Maaf, di sholat-sholat kita yang tertunda itu. Lalu kita bilang, enggak kok, rajin kok aku sholat di awal waktu. Kapan? Kan baru tahun terakhir ini. Waktu SMA dulu sudah balik kan? Begitu sering kita menunda panggilan Allah. Kalau saya lihat dari kanan ke kiri, semua pemain lamanya nih yang datang. Tidaklah semuanya orang baik, termasuk Ananda. Wallahi Ananda bukan orang baik Pak.
Hanya dapat hidayah saja dari Allah Subhanahu wa taala. Bandal makanya dosa. Ya. Salat itu sering tertunda karena dulu saya pernah ayahanda berdoa salat tahajud juga tak makbul doa saya. Guru saya jawab, ingat dulu SMA-mu katanya. Sering nggak kamu dulu nunda-nunda salat? Baru saya tersadar, iya betul. Dulu SMA saya sering dipanggil jam 12, datangnya jam setengah 3. Salat Isya dipanggil jam setengah 8, kita datangnya setengah 11. Ingat ayahandaku, rumus yang kedua, kalau ingin doa cepat makbul, maka cepat-cepatlah mendatangi Allah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di Pak Al-Haris punya program keliling sholat subuh berjamaah. Ananda diajak katanya besok itu ayahandaku. Itu mudah-mudahan membuka rahmat buat beliau dan daerah yang dipimpinnya. Sholatlah di awal-awal waktu ayahandaku. Nah, saking mulianya orang yang sholat ini, lihatlah ayahanda. Yuk kita merenung. Tadi ayahanda Kiai Haji Abdullah Syukur mengajar kita untuk membaca sholawat Ibrahimiyah. Satu pertanyaan dari saya. Kenapa dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, hanya 2 nabi yang masuk dalam bacaan sholat kita? Coba jawab. Yang bisa jawab dengan benar, saya kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Astagfirullahaladzim. Ayahandaku, kenapa dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani cuma Nabi Ibrahim dan Nabiullah Muhammad yang masuk dalam doa salawat kita itu? Saya bertanya kepada guru saya, beliau menjawab, karena hanya 2 nabi dan rasul inilah yang keturunannya, istrinya, semuanya soleh bersama-sama. Nabi Adam alaihissalam, ayahnya Nabi, istrinya solihah, tapi lihat anaknya bunuh-bunuhan. Betul Pak? Qabil dan Habil. Nabi Nuh alaihissalam, dalam kitab Qisasul Anbiya 980 tahun berdakwah, ternyata anaknya jadi musuhnya sendiri. Nabi Lut alaihissalam dakwah, ayo jangan suka sesama jenis, istrinya ternyata suka sesama jenis. Belum lagi ayahanda kembaran saya, Nabi Yusuf. Ada masalah Pak? Dimuntahkan saja, jangan ditahan ya. Nabi Yusuf, nabinya soleh, tapi abang-abangnya jadi musuhnya. Tapi lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ayahandaku, beliau soleh, istrinya pun solihah, punya anak dua-duanya jadi nabi. Makanya tadi Anda bacakan pas sholat maghrib dan sholat isya tadi, itu sambungan, itu surah Ibrahim. 2 halaman Anda bacakan untuk ayahanda di sini, supaya merefleksikan Nabi Ibrahim itu orang baik yang harus kita ikuti. Ya, harus diikuti ayahanda. Mau mengikuti Nabi Ibrahim Pak? Nah, maaf Pak, tapi istrinya 2 loh. Itu nanti obrolkanlah sama istri ya. Kan istrinya ya. Nah, jadi ayahanda yang dimuliakan oleh Allah, 1 Ismail alaihissalam soleh. Ishak dari istrinya yang pertama juga soleh. Dua-duanya jadi nabi, bahkan dari keturunan Ishak nabi juga semua. Dari keturunan Ismail juga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tahukah ayahandaku modalnya apa? Itu terjawab tadi di saat kita sholat isya berjamaah. Ada doa Nabi Ibrahim yang ada di surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim tidak berdoa anaknya jadi orang kaya. Nabi Ibrahim tidak berdoa anaknya jadi orang sukses, tapi Nabi Ibrahim justru berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itulah doanya Pak. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, juga semua keturunanku. Saking inginnya doa ini makbul, beliau menambahkan, Rabbana wa taqabbal du'a, tolong kabulkan doa ini ya Allah. Dan doanya makbul Pak. Lihat ayahandaku berdoa, cuma minta, ya Allah luluskan anakku tentara.
luluskan anakku akpol, luluskan anakku ujian nasional. Tapi jarang di antara kita berdoa, ya Allah jadikan semua anak-anakku orang yang menegakkan sholat. Nyatanya begitu banyak dari keturunan kita ayahandaku yang ayahnya haji tapi anaknya kemudian maaf penjahat. Mamanya nutup aurat bagus tapi anaknya membuka aurat kemana-mana. Kenapa ayahanda? Karena kita jauh dari tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya berangkat salat subuh, punya anak lajang, kok ditinggal di rumah, nggak digandengnya ke masjid bersama-sama. Ayah macam apa kita ayahanda yang seperti ini? Ibu baca Quran malam Jumat, anak kita main handphone, kenapa ibu diam saja? Ibu macam apa kita? Jarang kita Pak duduk bersama-sama. Ayahnya baca Quran, istrinya menyimak, anaknya menyimak, lalu sholat berjamaah sama-sama. Digandeng. Anda masih ingat dulu kisah guru beliau, kisah guru Kiai Haji Syukur almarhum, mudah-mudahan Allah merahmati beliau ya. Arifin Ilham, bagaimana beliau dulu mengajarkan selalu membawa menggendong anak-anak beliau sholat subuh berjamaah Pak, walaupun dalam keadaan tidur. Dan itu saya ikuti sampai hari ini. Saya punya anak 2 tahun Pak, masih 2 tahun. Asal subuh bawa digendong Pak, walaupun dia hanya pindah tidur ke masjid. Tapi dari kecil saya ingin dia kenal dengan masjid, bukan mall. Ini asal liburan, yuk nak odong-odong. Itulah kerjaan kita Pak. Yuk nak kita ke tempat wisata. Tapi tak pernah kita berwisata rohani, mengajak anak-anak kita sholat berjamaah ke masjid. Padahal maaf, aset terbaik dalam hidup kita bukanlah rumah Bapak, bukan mobil Bapak. Aset terbaik adalah anak-anak yang soleh. Dan tanda kesolehan seorang muslim, dan itu membedakan muslim dengan non-muslim, adalah sholatnya. Dan sholat yang paling diberkahi Allah adalah sholat di masjid berjamaah. Ayahanda yang dimuliakan Allah. Makanya kalau ingin sembuh penyakit cepat-cepat mendatangi Allah kalau pas azan berkumandang. Evaluasi yang terakhir sebagai penutup dari Ananda. Kalau ingin rahmat Allah turun ke negeri kita, ke rumah kita, penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa anfaqu mimma razaqnahum." Nafkahkanlah apa-apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu, sirron wa alani. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh. Dan ini menjadi dalil bahwasanya sedekah, infak, wakaf boleh terang-terangan dan boleh diceritakan ke orang. Berbeda dengan sholat justru harus kita tutup-tutupi. Banyak tuh Pak orang-orang soleh baru Pak. Ya ada di kampung orang soleh baru. Duduk gitu di masjid, dia bilang agak pusing kepala saya. Kenapa Pak? Tadi malam bangun jam 3 katanya gitu. Apa saya jawab? Sumpah Pak gak tanya. Gitulah ya. Itu orang soleh-soleh baru. Sholat tak boleh ditunjukkan, puasa juga tak boleh ditunjukkan. Bahkan puasa sunnah saja disuruh buka. Kalau untuk memuliakan tamu oleh Rasulullah SAW ayahanda, termasuk tadi saya korban nih oleh kasih kesra tadi. Bagi puasa dibelokkan ke rumah makan sederhana. Bukalah ayahanda. Ya, terima kasih Pak Kesra. Beliau sudah menyelamatkan perut saya tadi siang. Tapi kita tetap dapat pahala utuh itu Pak, dan dapat pahala silaturahim. Kalau besok-besok undang kami Pak, tolong di hari Senin dan Kamis ya. Nah, tapi infak, zakat, sedekah itu boleh dinampak-nampakkan. Inilah dalilnya. Jangan tanggung ada di rumah kami itu bikin sumbangan gitu Pak. Sumbangan dari hamba Allah ya. Jalan Kenanga nomor 3A katanya begitu. Memang hamba Allahnya betul, tapi Kenanga 3A kan orang juga tahu siapa bapak itu kan gitu. Itu ciri-ciri nanggung namanya. Jadi kalau mau sedekah, boleh kasih sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Dan ingat rumus tadi, kalau ingin dapat kejutan dari Allah, berikanlah kejutan. Sedekah itu juga luar biasa dibandingkan kebiasaan-kebiasaan kita yang ada. Itu yang saya ceritakan tadi, Pak Gubernur, Bu Hajah Rati itu dia baru mendapatkan hadiah
Pajero Sport itu. Karena Jambi di bawah pimpinan beliau pemberangkatan umroh terbesar di Indonesia. Ya. Kantornya di Palima kalau tak salah itu, PT Amira Mekah, ayahandaku. Ya. Tertinggi baru dapat hadiah Pajero Sport warna putih. Dan saya kenal beliau itu memang orang yang ahli sedekah, Pak. Dan sedekahnya gila-gilaan. 8 paket umroh hampir harganya kurang lebih, karena batik premium pesawatnya itu hampir 400 juta kalau saya hitung-hitung, Pak. Kalau dirupiahkan kan lumayan, tapi dia berikan sedekah itu kepada penghafal-penghafal Quran yang itu justru membawa rahmat buat beliau. Ayo Pak, jangan tanggung bersedekah. Dan sedekah terbaik itu adalah kepada orang-orang terdekat kita. Ayah, mama, itu jangan lupa kita berikan sedekah. Bukalah Al-Baqarah 215. Kepada siapa kita berinfak terbaik? Berinfak terbaik yang pertama, walil walidain, kepada ayah kita tercinta. Oh sudah meninggal, enggak boleh putus. Boleh kita berinfak atas nama ayah walaupun dia sudah meninggal dunia. Saya pernah bawa jamaah umroh ayahandaku dari provinsi Aceh. Lalu kemudian dia bolak-balik umroh, setiap hari umroh pas full Ramadan. Tiba-tiba saya tanya, siapa yang diumrahkan? Almarhum ayah saya, katanya. Besok berangkat almarhum mama saya, katanya begitu. Yang lebih luar biasa dia mengatakan, ini berangkat lagi Pak, umroh? Iya, berangkat lagi. Siapa yang lagi diumrahkan? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ya Allah Rahman, nangis saya Pak. Nabi kita tuh maksum, ahli surga, tapi dia berbakti kepada Nabi dengan mengumrahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu langka bagi saya Pak. Apa beliau mengatakan? Berkahnya hidup saya karena saya sering berbakti kepada ayah dalam harta ataupun ibadah saya, dan juga saya berbakti kepada Rasulullah SAW. Dari situ saya dapat pelajaran Pak. Saya yang menjadi pembimbing ibadah umroh dan haji pun sering belum pernah mengumrohkan Nabiullah Muhammad SAW, tapi dia sudah mengumrohkan. Apa yang terjadi pada kehidupannya Pak? Alhamdulillah, dia punya pesantren besar, santrinya 1000-an. Ya, tanahnya juga dia bilang berapa hektar pesantrennya Pak? Kurang lebih 16 katanya gitu. Ya, mobilnya juga bisnisnya lancar dan sebagainya, semuanya lancar. Apa dia katakan? Rajinlah berinfak dan bersedekah. Insya Allah ayahandaku, dengan infak dan sedekah ini Allah mengatakan 3 amalan ini adalah amalan yang tidak akan pernah membuat rugi orang-orang yang melakukannya. Bahkan sebagai penutup Allah mengatakan liwaffiyahum ujurahum, siapa yang mengamalkan 3 hal ini akan Allah sempurnakan balasan buatnya, wa yazidahum min fadli, dan akan kutambahi dari sumber-sumber yang lain. Itulah janji Allah kepada orang yang, kita simpulkan, 1, rajin baca Quran habis subuh dan habis maghrib. 2, sholatlah di awal waktu. Dan yang ketiga, ayahandaku yang dimuliakan oleh Allah, berinfaklah dengan jumlah-jumlah yang membuat kejutan di hadapan Allah. Jangan dengan jumlah-jumlah yang standar. Itu ayahandaku. Nah, termasuk sholat juga. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita rajin sholat di awal waktu, ya, infak juga banyak, baca Quran juga sering. Insya Allah Pak, coba buktikan. Itu yang nanti akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita, mengangkat masalah dan musibah dalam hidup kita. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua yang hadir. Dan di milad yang pertama kami mengatakan mabruk kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan Allah memberkahi Pak Gubernur dan negeri yang dipimpinnya, Jambi, yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Sekian dari Ananda. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah
والصحة والعافية والسلامة علينا يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, turunkanlah rahmat kepada kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah. Rahmatilah sisa umur kami ya Allah. Rahmatilah keluarga kami ya Rahman. Rahmatilah anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Rahmati pendamping hidup kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jadikan pendamping hidup kami, istri dan suami kami, Engkau kekalkan sampai ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sesoleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sesoleh keluarga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kepada kami hidayah setiap hari. Karuniakan kepada kami ya Allah rahmat-Mu setiap hari sampai ajal menjemput kami ya Allah. Dan kami mengemis malam ini kepada Engkau di waktu yang mustajab untuk berdoa ya Allah. Jika kelak Engkau menjemput kami ya Rahman, panggillah kami semua dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah ya Rahman. Mudahkan lisan-lisan kami mengucapkan kalimat tahlil La ilaha illallah di saat malaikat maut menjemput kami ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di acara ini menjadi ahli surga ya Allah. Dan izinkan kami semua satu surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami yang hina ini ya Allah bisa bersalaman dengan beliau, bisa memeluk tubuh beliau yang mulia, dan bisa ya Allah bersama-sama di surga Firdaus dengan beliau ya Rabbal Alamin. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kami banyak dosa ya Allah, kami banyak khilaf dan salah ya Allah. Dari majlis ini kami bermohon ampuni semua dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami, balas semua keringat ayah kami dengan surga-Mu ya Allah. Bagi ayah kami yang masih hidup, sehatkan badannya, jauhkan beliau dari penyakit-penyakit yang memberatkan ibadah dan hidupnya. Bagi ayah kami yang sudah wafat ya Allah, tolong terangi kuburnya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Rahman. Bagi ibunda kami ya Allah, tolong takdirkan ibu kami jadi bidadari surga ya Allah. Takdirkan mama kami jadi bidadari surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa hafizina lil Qur'an wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sayangi anak kami, berkahi hidup anak-anak kami ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari orang-orang yang membuatnya jauh dari-Mu ya Allah. Jauhkan anak kami dari pergaulan bebas ya Allah. Jauhkan anak kami dari narkoba ya Allah. Jauhkan anak kami dari perzinahan ya Allah. Jauhkan anak kami dari penyakit ya Rahman. Jauhkan anak kami dari kecelakaan ya Allah. Hindarkan anak kami dari kemiskinan ya Allah. Jauhkan anak kami dari kecacatan ya Allah. Dan takdirkan semua anak kami yang hadir di acara ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, kami mengemis kepada Engkau. Izinkan ada salah satu dari anak atau cucu kami yang menjadi penghafal Al-Quran ya Allah.
Izinkan ya Rahman salah satu dari anak atau cucu kami menjadi penghafal Quran ya Rabbal Alamin. Dan kami bermohon ya Allah, di bulan Zulhijjah ini, di bulan haji ini ya Allah, mohon ya Rahman, jangan cabut nyawa kami semua yang hadir di sini sebelum sempurna rukun Islam kami ya Allah. Tahun ini Engkau panggil orang lain, izinkan tahun-tahun depan kamilah yang berhaji ya Allah. Ya Allah, undanglah kami ke tanah suci Mekah ya Allah dengan haji dan umroh-Mu ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, di penghujung doa kami bermohon, berkahilah pemimpin Jambi ini ya Allah, berkahi provinsi Jambi ini ya Allah, jauhkan dari bala bencana-Mu ya Rahman, dan jadikan provinsi Jambi ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah,